Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu wali santri maupun masyarakat maupun calon wali santri. Sebenarnya apa sih keunggulan pendidikan di pesantren, terutama di pesantren Mawaridus Salam? Bapak Ibu sekalian, pendidikan di pesantren itu tidak hanya fokus pada penyelesaian pelajaran di kelas, tapi pendidikannya sangat holistik. Artinya apa? Semuanya dididikkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepalanya diisi secara afektif, ya. Kepalanya diisi, tangannya dididik, menjadi skill-skill, ya, banyak kesenian, olahraga, macam-macam, pidato, macam-macam. Jadi pendidikannya adalah pendidikan kehidupan, termasuk apa yang akan ditemui anak-anak di masyarakat, memimpin acara-acara, dididikkan di pesantren. Itulah keunggulan pendidikan di pesantren. Kalau kita tanya para wali ketika mendaftarkan anaknya, rata-rata menjawabnya sederhana. Saya nggak macam-macam Pak Ustadz, yang penting anak saya nanti bisa memimpin sholat jenazah saya, mendoakan saya sudah senang. Tapi begitu dalam perjalanannya tuntutannya banyak, ya wajar, karena ini juga tuntutan zaman. Artinya insya Allah anak-anak ini berkah hidupnya untuk dirinya dan untuk keluarganya jauh lebih banyak. Ada hal yang dilakukan pesantren sangat besar tapi tidak disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Apa itu contohnya? Ilustrasinya begini. Kalau kita bertamu ke tempat, ya, ke tempat orang, membawa makanan, jeruk misalnya, buah jeruk, satu kresek isinya 20, 30, yang busuk 2, itu yang diingat itu yang busuk yang cuma 2 itu, yang 9, yang 18, yang 28 tidak diingat. Itulah kita. Pondok ini sebenarnya juga sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kadang-kadang gara-gara kesalahan kecil, kekurangan kecil, itu yang diingat. Contoh begini, anak-anak ketika sudah masuk pesantren, sejak saat itu maka dia lebih banyak hidupnya di pesantren daripada di rumah. Kita hitung efektif itu 10 bulan di pesantren, 2 bulan saja di rumah, liburan pertengahan tahun, liburan Ramadan hari raya, dan liburan setelah semester genap akhir tahun. Itu kalau kita hitung 2 bulan, berarti anak-anak efektif di pesantren 10 bulan. Dalam 10 bulan di sini anak-anak dikawal ibadahnya, sholat jamaahnya dikawal, ngajinya dikawal, diisi, dididik. Berarti kalau kita hitung, berarti dalam 1 tahun anak-anak sholat jamaahnya jauh lebih banyak dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Karena setelah kita survei, rata-rata anak-anak kalau liburan sholatnya sendiri-sendiri, jarang yang jamaah ke masjid, jarang sekali. Yang ngaji juga begitu, ya it's okay lah. Mungkin mereka menganggap liburan, ya mungkin waktu untuk leha, kan gitu, refreshing, santai, ya oke, it's okay, wajar. Berarti kan mereka 10 bulan itu hidupnya tertata dengan rapi. Dan ini nggak mungkin terjadi jika anak sekolah di luar pesantren. Taruhlah masuk ke lembaga full day, di sekolah hanya dari pagi sampai sore. Dia kalau seandainya dikawal sholat jamaahnya oleh sekolah hanya 2, duhur dan asar. Itu pun bisa jadi asar nggak dapat. Kalau di sini 5 jamaah,
Bahkan duha pun dikontrol jamaah. Selain itu rawatibnya pun ba'diyah, qobliyah dan ba'diyahnya pun dikawal. Tidak boleh suka-suka. Bahkan di pondok ini ada tambahan lagi, setiap malam Jumat guru dan santri wajib tahajud. Ini semuanya dalam rangka mendidik anak-anak supaya tahu bahwa standar hidup seorang muslim itu ya seperti itu. Syukur-syukur apa yang sudah baik ini akan ditularkan kepada keluarga dan masyarakat. Selain itu, anak-anak ini wajib, kalau gurunya jelas wajib setiap hari odos, sehingga 1 bulan pasti hatam. Bahkan banyak guru yang lebih dari itu, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam 1 bulan. Anak-anak minimal dalam 1 semester harus hatam. Ini belum tentu ada di tempat yang lain. Selain itu, anak-anak juga sebelum subuh, setelah subuh ada bacaan-bacaan, wirid-wirid yang harus dihafal. Ini dalam rangka menambah keberkahan. Semoga apa-apa yang baik ini bisa dibalurkan, bisa ditularkan kepada keluarganya, sehingga keberkahan ini bukan hanya untuk anak yang sedang belajar, tapi juga untuk keluarganya. Jadi banyak hal-hal positif di Mawaridus Salam ini. Semoga Bapak Ibu menjadi tahu dengan hal ini dan terus istiqomah tetap melanjutkan pendidikan anak-anaknya di sini, karena kita punya SKL, standar kelulusan alumni. Jadi setiap kelas, setiap jenjang sudah kita susun, sehingga kalau keluar di tengah jalan ya nggak dapatnya hanya segitu. Justru pendidikan di kelas 6 puncak dari SKL itu yang itulah yang akan dibawa pulang untuk bekal ilmu di masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa difahami dan menambah keyakinan bahwa di Mawaridus Salam tidak terjadi isu-isu yang marak saat ini dibicarakan, pelecehan seksual, kekerasan dan lain-lain. Insya Allah di sini aman dan kita terus kontrol selama 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.